Di sini saya Aurelia Oktania Riwanda bersama dengan rekan saya Ica Nabila Nisa, mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan dari Universitas Negeri Malang, akan membawakan materi tentang metodologi penelitian kuantitatif dengan subbahasan populasi dan sampel penelitian. Dengan subtema adalah pengertian populasi. Yang kedua, pengertian sampel. Yang ketiga, strategi pengambilan sampel. Dan yang keempat, penentuan jumlah sampel. Jadi yang pertama adalah populasi. Populasi adalah keseluruhan elemen atau unit elementer penelitian atau unit karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian. Kata populasi sendiri dalam statistika merujuk pada sekumpulan individu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Populasi tidak hanya berkenaan dengan siapa, tetapi juga berkenaan dengan apa. Istilah elemen, unit elementer, unit penelitian, atau unit analisis yang terdapat pada batasan populasi di atas merujuk pada siapa yang akan diteliti atau unit di mana pengukuran inferensi akan dilakukan sebagai individu maupun organisasi. Sedangkan kata karakteristik merujuk pada apa yang akan diteliti. Selanjutnya adalah ukuran populasi. Yang pertama adalah populasi terhingga atau finite population, yaitu ukuran populasi yang berapapun besarnya tetapi masih bisa dihitung atau countable. Yang kedua, populasi tak terhingga atau infinite population, yaitu ukuran populasi yang countable. Berikutnya adalah sampel. Sampel adalah sub atau cabang dari populasi yang terdiri dari beberapa anggota populasi. Sub tersebut diambil sebab dalam kebanyakan kasus tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh populasi, sehingga diambil suatu perwakilan dari populasi. Berikutnya adalah antara populasi dan sampel. Nah, berikut adalah gambaran tentang hubungan antara populasi dan sampel. Selanjutnya adalah alasan pengambilan sampel. Untuk alasan yang pertama, dapat meningkatkan ketepatan yang lebih tinggi. Hal ini karena bersifat terbatas, sehingga ketepatan pengukurannya tinggi jika dibandingkan dengan pengukuran terhadap populasi dalam jumlah besar. Yang kedua adalah pengambilan sampel dapat menghemat waktu dan biaya. Pengambilan sampel dapat menghemat waktu dan biaya dimaksudkan karena pengukuran dalam sampel lebih sedikit sehingga dapat meminimalisir waktu dan biaya. Yang terakhir adalah sampel merupakan jalan. Dalam hal ini, sampel menjadi suatu solusi dari banyaknya populasi yang diteliti sehingga sangat tidak memungkinkan untuk meneliti populasi dalam jumlah yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ica Nabila Nisa. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, Saudari Aureli. Materi yang ketiga yakni strategi pengambilan sampel. Strategi pengambilan sampel merupakan teknik atau cara yang dapat digunakan dalam pengambilan suatu sampel. Terdapat dua jenis dalam melakukan pengambilan sampel. Yang pertama adalah probability sampling dan yang kedua adalah non-probability sampling. Jenis yang pertama yaitu probability sampling merupakan teknik sampling di mana setiap anggota populasi memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Terdapat 4 jenis dari probability sampling. Yang pertama adalah simple random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak atau random tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi. Contoh penerapannya adalah melalui undian maupun ordinal. Lalu yang kedua adalah proportionate stratified random sampling, yaitu teknik yang biasa digunakan pada populasi bertingkat. Digunakan jika anggota populasi bersifat heterogen serta berstrata secara proporsional. Contoh penerapannya adalah penelitian mengenai pandangan siswa terhadap OSIS, maka sampel yang diambil adalah anggota dan pengurus OSIS. Lalu yang selanjutnya adalah disproportionate stratified random sampling, yaitu teknik sampling untuk menentukan jumlah sampel jika populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Contoh dari penerapan teknik ini yakni penelitian terkait populasi mahasiswa yang aktif pada 5 organisasi, maka sampel yang diambil adalah 2 jumlah dari yang terkecil. Lalu yang terakhir adalah cluster sampling atau area sampling, merupakan teknik pengambilan sampel jika populasi yang terdiri dari kelompok atau klaster dan bukan individu. Contoh penerapannya adalah populasi dari siswa SMA A, maka sampel yang diambil adalah perwakilan dari kelas 10, 11, dan 12.
Lalu yang selanjutnya adalah non-probability sampling, merupakan teknik sampling di mana setiap anggota populasi tidak mendapat peluang dan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Terdapat 5 jenis dari non-probability sampling. Yang pertama adalah accidental sampling, teknik sampling di mana peneliti tidak memiliki pertimbangan lain selain berdasarkan kebetulan. Contohnya adalah ketika orang yang lewat atau berpapasan dengan peneliti. Yang kedua adalah pure positive sampling, merupakan teknik sampling di mana peneliti membuat kriteria dan standar tertentu tentang siapa yang akan menjadi informan atau sampel. Contohnya yaitu penetapan sampel seorang kepala dinas pendidikan maupun seorang kepala sekolah. Lalu yang ketiga adalah kuota sampling, yaitu teknik sampling di mana bentuk dari sampel distratifikasikan secara proporsional. Contoh dari penerapan kuota sampling yakni populasi di dalam suatu kelas, lalu sampel yang diambil yaitu dari 20 siswa perempuan dan 20 siswa laki-laki. Lalu yang keempat adalah snowball sampling, yaitu teknik sampling di mana peneliti tidak mengetahui secara mendalam mengenai populasi penelitiannya. Contoh penerapan dari snowball sampling yakni penelitian mengenai penggerak demo mahasiswa, maka sampel yang diambil adalah dari informan 1, 2, dan 3, di mana para informan tersebut saling berhubungan satu sama lain. Lalu yang terakhir adalah volunteer sampling, merupakan teknik sampling di mana peneliti mencari subjek yang mau dijadikan sampel secara sukarela. Contohnya adalah jajak pendapat. Lalu materi yang selanjutnya adalah penentuan jumlah sampel. Terdapat dua cara dalam menentukan jumlah sampel. Yang pertama adalah menggunakan rumus Lovin dan yang kedua adalah rumus berdasarkan indikator. Yang pertama, rumus Lovin. Rumus ini digunakan apabila jumlah populasi diketahui. Rumus Lovin ditetapkan dengan rumus sama dengan n besar per 1 plus n besar dikali e kuadrat. Keterangannya adalah n kecil untuk jumlah sampel, n besar untuk jumlah populasi, e untuk batas toleransi kesalahan atau error tolerance. Rumus ini juga memiliki catatan tertentu bahwa batas toleransi kesalahan dinyatakan dengan persentase yang ditentukan secara bebas. Contoh perhitungan rumus Lovin yakni sebuah organisasi beranggotakan 100 anggota atau populasi dan akan dilakukan survei dengan mengambil sampel. Berapa sampel yang dibutuhkan apabila batas toleransi kesalahan sebesar 5%, maka jawabannya adalah n kecil sama dengan n besar per 1 plus n besar dikali e kuadrat. N kecil sama dengan 100 per 1 plus 100 dikali 0,05 kuadrat. N kecil sama dengan 100 per 1 plus 0,25 sama dengan 100 per 1,25 sama dengan 80. Jadi sampel yang dibutuhkan dari 100 populasi adalah sebanyak 80 anggota. Lalu yang kedua adalah rumus berdasarkan jumlah indikator. Rumus ini digunakan apabila jumlah populasi tidak diketahui. Beberapa catatan penting dalam penggunaan rumus ini. Yang pertama, responden penelitian dapat ditentukan berdasarkan persyaratan jumlah sampel minimum pada analisis Sam Amos, yakni berkisar antara 100 sampai dengan 200 sampel. Yang kedua adalah jika jumlah sampel sebanyak 400 orang dianggap cukup, disarankan untuk menggunakan teknik ML atau Maximum Likelihood atau GLS, Generalized Least Squares. Yang terakhir, jumlah sampel tergantung pada jumlah indikator yang minimal dikalikan sebanyak 5 kali. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa rumus dari jumlah indikator ini adalah n kecil sama dengan indikator dikali 5. Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut. Peneliti menetapkan sebanyak 15 indikator penilaian, maka berapa jumlah sampel minimal yang dibutuhkan? Lalu jawabannya adalah n kecil sama dengan indikator dikali 5, n kecil sama dengan 15 dikali 5, n kecil sama dengan 75. Jadi jumlah sampel minimal yang dibutuhkan yakni sebanyak 75 orang. Berdasarkan paparan materi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi dalam statistika merujuk pada sekumpulan individu dengan karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Yang kedua, sampel merupakan segala sesuatu yang diperuntukkan guna menunjukkan sifat dari sebuah kelompok besar. Pengambilan sampel didasari oleh beberapa alasan tertentu yang sudah disebutkan di atas. Yang ketiga, terdapat dua jenis strategi pengambilan sampel, di mana masing-masing strategi tersebut memiliki banyak teknik yang bisa diterapkan. Yang terakhir, terdapat dua jenis cara dalam menentukan jumlah sampel, yakni rumus Lovin apabila jumlah populasi diketahui, dan rumus berdasarkan indikator jika jumlah populasi tidak diketahui. Sekian pemaparan materi dari kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.